Halo kaum intelektual sekalian. Wah, gila 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 gila. Ini namanya durhaka terhadap ayah sendiri. Bayangkan, Ayatullah Ali Khamenei sudah mau tiar, sudah tewas, sudah meninggoy. Tapi anehnya, anaknya yaitu Mojtaba Khamenei, konon katanya nggak akan hadir dalam pemakaman ayahnya. Wow, wadidaw. Kok bisa ada seorang anak ya, tidak hadir dalam pemakaman ayahnya? Menurut keyakinan saya ini adalah anak durhaka, ya kan? Apa coba kalau bukan anak durhaka, ya kan? Dia tidak hadir di pemakaman ayahnya. Padahal Mojtaba Khamenei itu di Iran katanya. Kecuali di luar negeri misalnya, di Zimbabwe misalnya, atau di Konoha misalnya. Tapi sama-sama di Iran. Tapi Mojtaba Khamenei tidak akan hadir katanya. Wow, gila, 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 gila. Nah itu artinya ya, apakah Mojtaba Khamenei itu sudah meninggoy? Di video sebelumnya saya udah bahas ini ya. Beberapa bulan yang lalu saya pernah mengatakan Mojtaba Khamenei itu sudah koit, sudah mau tiar, sudah meninggoy. Tapi warga Konoha banyak yang menolak, terutama pendukung Iran. Enggak kok, Mojtaba Khamenei itu masih hidup. Bahkan pengamat-pengamat di Konoha, ya pengamat abal-abal di Konoha juga mengatakan bahwa Mojtaba Khamenei itu masih hidup. Padahal sudah mau tiar. Nah, yang jadi pertanyaan, kok bisa gitu ya? Kok bisa media Iran langsung mengetahui Mojtaba Khamenei nggak ikut? Apa alasannya? Apakah ini sebenarnya modus gitu? Apa yang dikarang-karang gitu? Apakah Mojtaba Khamenei sudah meninggal? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah Mojtaba Khamenei anak durhaka? Kemudian selain itu, ternyata sebentar lagi pemakaman ya Ayatullah Ali Khamenei itu mau digelar di Iran. Dan konon katanya akan dihadiri jutaan orang. Kemudian, ya menurut informasi terpercaya, ada rencana mengincar pemimpin tertinggi Iran sekarang ini, yaitu pemimpin IRGC, Ahmad Fahidi. Ada rencana untuk mengincar gitu. Nah yang jadi pertanyaan, apakah Amerika akan mengincar Ahmad Fahidi ketika ada resepsi pemakaman? Apakah Amerika setegak itu? Apakah Israel setegak itu? Jadi ada desas-desus yang mengatakan seperti itu. Apakah itu akan dilaksanakan atau tidak? Apakah itu memicu kemarahan seluruh orang Iran atau masyarakat Iran? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Apakah ini benar atau tidak? Mojtaba tidak ikut dalam pemakaman ayahnya. Menurut saya ini berita yang sangat-sangat jenaka gitu ya. Ini berita yang sangat membagongkan. Ini berita yang tidak masuk akal. Ini jelas dikarang-karang gitu. Ya, karena pada faktanya ya belum ada sejarahnya. Ini dari sudut pandang sejarah ya guys ya. Belum ada sejarahnya seorang pemimpin besar ya kemudian anaknya tidak hadir. Nggak mungkin. Nggak mungkin, pasti hadir. Karena pemimpin tertinggi sekarang ya konon katanya pemimpin tertinggi Iran sekarang ini adalah Mojtaba Khamenei. Walaupun Mojtaba Khamenei itu sebenarnya sudah koit, sudah meninggal. Itu cuma bisa-bisaan IRGC sebenarnya. Itu cuma bisa-bisaan petinggi Iran. Tujuannya apa? Kenapa mereka melantik kardus? Jadi secara tidak langsung Iran itu sekarang dipimpin oleh seorang kardus gitu ya. Apa tujuannya? Apa alasannya? Alasannya itu supaya Iran tetap bersatu. Kalau Mojtaba Khamenei sudah meninggal, maka Iran bisa chaos. Lalu mereka ngarang cerita gitu bahwa Mojtaba Khamenei nggak ikut. Ya dikarang-karang gitu, berbohong gitu ya. Nah kenapa pejabat Iran itu suka berbohong? Apakah berbohong itu sebagian daripada iman gitu? Apakah boleh berbohong ya dalam 3 hal gitu? Apakah itu dalilnya? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi ini semakin rumit ya kalau sudah bawa-bawa agama. Apakah boleh berbohong dalam 3 hal?
Apakah berbohong itu dosa? Kalau berbohong itu dosa, kenapa mereka melakukan dosa gitu? Apakah agama itu sebenarnya sengaja didesain untuk kepentingan perutnya gitu, atau kepentingan cocornya gitu, atau kepentingan congornya gitu? Ya congor-congor petinggi Iran gitu. Kenapa mereka terbiasa berbohong? Nah ini yang jadi pertanyaan besar. Ya, sementara masyarakat Iran sekarang ini mayoritas masih percaya bahwa Mojtaba Khamenei itu hidup. Kayaknya ketika pemakaman nanti Mojtaba Khamenei nggak ikut, ini jadi pertanyaan besar bagi orang Iran. Sehingga terjadi yang namanya pemberontakan. Sekarang udah mulai ya pemberontakan atau perang saudara. Ya, suku Kurdi sudah mulai menyerang. Bahkan ada pasukan Irgeche yang sudah meninggoy. Ada sekitar 4 orang yang korban, 2 orang meninggoy, dan 2 orang lagi sekarat. Wow, gila, 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 gila. Luar binasa. Kemudian, selain itu, bagaimana kepastiannya? Apakah Mojtaba Khamenei masih hidup atau tidak? Iya, berkali-kali saya mengatakan, Mojtaba Khamenei sudah mutiar, sudah meninggal, sudah nggak punya pemimpin lagi sekarang Iran. Yang memimpin Iran sekarang ini ya Ahmad Fahidi, pemimpin tertinggi daripada Irgeche gitu ya. Mohon maaf ya bagian itu videonya. Kemarin saya ngambil data dari Kompas. Kompas mengatakan Ahmad Fahidi dikabarkan meninggal, tapi ternyata dia muncul. Mohon maaf ya, ya mohon maaf sebesar-besarnya. Tapi berbeda dengan Mojtaba Khamenei. Mojtaba Khamenei itu beda dengan Ahmad Fahidi. Mojtaba Khamenei itu kan jelas dia ada di lokasi ketika terjadi pengeboman 28 Februari ya, ketika Ayatollah Ali Khamenei dihancurkan, ketika Ayatollah Ali Khamenei diratakan dengan tanah. Wow, gila, 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 luar biasa, gila, gila, gila. Menurut kalian gimana? Apakah Mojtaba Khamenei ini sebenarnya seorang kardus gitu ya? Iran itu sekarang dipimpin seorang kardus ternyata guys. Ya, Mojtaba Khamenei jadi anak durhaka guys. Iya kan? Karena dia nggak hadir dalam pemakaman orang tuanya. Kemudian ada desas-desus yang mengatakan bahwa Iran atau Amerika akan mengincar kepala Mojtaba Khamenei ketika nanti terjadi pemakaman. Tapi permasalahannya Mojtaba Khamenei sudah meninggal ya. Mungkin yang dimaksud itu kepala daripada Ahmad Fahidi. Karena ya dalam dunia intelijen itu kan serba ini ya, serba cepet ya. Informasinya juga ya kadang berubah-ubah gitu karena namanya intelijen ya. Intelijen itu sangat-sangat luar biasa, ya, mengendus gitu ya. Apakah Amerika akan melakukan itu? Apakah Amerika akan mengeksekusi Ahmad Fahidi pada saat pemakaman nanti? Nah, ini yang menarik ya. Menurut keyakinan saya, enggak. Amerika enggak sebobrok itu. Amerika enggak sebotol itu. Ya, kemudian Israel juga enggak sebotol itu. Enggak. Pada saat kondisi gencatan senjata, mereka tidak melakukan itu. Itu tindakan konyol. Wow, gila, gila, gila. Luar biasa ya. Luar biasa liciknya pejabat Iran. Jadi kalau pejabat Iran itu licik, kenapa kita harus dukung gitu ya kan? Kenapa sih di Konoha itu banyak banget mendukung Iran, ya kan? Malah kalau saya perhatikan pendukungnya itu rata-rata IQ di bawah rata-rata lah, IQ jongkok gitu. Ya, kalau saya ngomong seperti ini pasti banyak nanti pendukung Iran yang marah-marah, yang kejang-kejang kelanjutan berjemaah. Pada faktanya seperti itu kok ya. Warga Konoha itu kan rata-rata IQ jongkok ya. IQ 69 itu kan IQ jongkok. Kita tuh rata-rata IQ 69. Udah makin turun coy. Kenapa makin turun? Apa alasannya? Alasannya itu karena kita terlalu suka berhalusinasi gitu ya. Kita itu lebih suka mempelajari hal yang halu daripada yang ilmiah. Kita anti dengan yang ilmiah. Kalau ada orang yang bicara by data ilmiah, kita tuh benci banget. Ya. Maka akan dikata-katanya sok intelek gitu ya. Sok akademis gitu. Padahal ya harus gitu ya. Kalau mau berpikir rasional itu ya harus baca data yang ilmiah gitu ya.
harus ada bukti yang ilmiah, bukan bukti cuman katanya. Diriwayatkan oleh katanya. Emang itu bisa diklarifikasi, bisa dipercaya enggak kan? Ya, berdasarkan katanya, dan katanya. Itu yang jadi permasalahan. Menurut kalian gimana? Coba tulis komentar ya, tidak akan berbeda. Anda yang menyimpulkan ya, bukan saya menyimpulkan. Kemudian selain itu ya, pendukung di Konoha ya, ini seru nih kalau ngomongin pendukung di Konoha. Pendukung warga Konoha itu sering banget ya nge-report video saya. Pendukung Iran maksudnya. Kemudian mereka itu kalau komentar itu jahat, naujubillah, jahat banget. Bahkan mereka komentar itu ya sampai mengancam-ancam gitu. Pendukung Iran itu ternyata sadis ya. Kemudian mereka juga, ini dari sudut pandang edukasi ya, biar kita pahami bersama. Kemudian pendukung Iran juga ya sering mengejek orang lain gitu. Tahu apa lu tentang geopolitik? Tahu apa lu tentang Iran? Ngaji dulu sana. Sok tahu lu. Jadi orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang hidup dalam utopia gitu ya. Hidup dalam kefanaan, hidup dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Orang-orang seperti ini biasanya orang-orang yang paling tahu, sok tahu gitu ya. Walaupun datanya tidak ada, datanya nggak ilmiah, mereka akan mengklaim, oh ini masuk akal kok, oh ini bagus kok, padahal nggak ada datanya, ya. Nggak ada faktanya. Itu yang paling utama dulu ya. Itu yang perlu kita pahami dulu. Menurut kalian gimana? Oke guys ya, jadi pada intinya Mojtaba Khamenei itu sudah meninggoy. Mojtaba Khamenei itu sudah mau berhenti berharap bahwa Mojtaba Khamenei masih ada. Sudah nggak ada lagi guys. Harus diikhlaskan ya. Jadi pendukung Iran dengan gunda gulana ya. Mojtaba Khamenei sudah mau Wah, gila, luar biasa. Akhirnya buku kedua dan ketiga gua rilis juga. Buku kedua gua ini judulnya Budi Tanpa Pekerti. Dari judulnya sudah menarik. Dan kisah daripada buku ini sangat-sangat dilematis sekali. Di mana karakter dalam buku ini bercerita, ada dua pilihan yang sangat sulit. Yang pertama, ketika seorang tokoh dalam buku ini tidak bawa-bawa agama saat kampanye, maka dia bisa dipastikan kalah. Tapi ketika bawa-bawa agama dalam kampanye, ketika dia bawa-bawa kalimat insya Allah, maka dia bisa dipastikan menang. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau Anda di posisi karakter dalam buku ini, mana yang Anda pilih? Ini temanya sangat cocok dengan tema channel ini, bahas tentang agama. Kemudian tidak hanya ini juga menarik guys ya, Tanah Luka. Dari judulnya juga udah kelihatan ya, ini cerita penuh dengan luka. Dimana kisah dalam buku ini ada seorang kiai yang sangat-sangat dilematis. Dia bingung memilih antara menyelamatkan hutan atau menyelamatkan 1000 anak yatim. Jadi kalau Anda di posisi buku ini, mana yang Anda pilih? Nah, yang menarik dari kedua buku ini adalah menggunakan sudut pandang sastra Nobel. Kapan lagi ya kan baca buku yang setara dengan buku Nobel. Wow, luar biasa. Silahkan di check out sekarang juga. Kalau nggak di check out juga nggak apa-apa. Karena saya nulis buku itu bukan nyari duit sebenarnya. Ya, karena saya pengen berkontribusi terhadap kemajuan bangsa kita. Itu tujuan saya nulis buku ya. Jangan lupa, link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Jadi endingnya apa ya? Saya penasaran ini. Saya jadi penasaran ini isinya apa. Beliau juga beli ini. Link pembeliannya ada di pin komentar video ini. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.